Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain sewaktu masih kecil atau maaf ya teman-teman, tadi ada suatu dua hal yang membuat kita harus break dulu. Sekarang kita lanjut ke narasumber kita yang selanjutnya. Di sini bersama saya sudah ada Mas Andre. Mas Andre itu salah satu teman tim dari Blood Drop Millennial. Mas Andre ini juga mempunyai sedikit cerita tentang pengalaman mistisnya. Tepatnya pada saat acara ospek ya Mas. Iya, ospek. Jadi sedikit cerita kita itu, saya dan Mas Andre itu dari prodi yang sama. Sama. Dan di setiap tahun prodi kita itu mengadakan sebuah acara. Acaranya seperti acara mahasiswa baru seperti ospek. Jadi kita ke tempat ke kemana, ke luar kota. Nanti ada acara ya seru-seruan lah mengenalkan prodi kita ke mahasiswa baru ini sambil liburan ya kan Mas. Ya. Mungkin Mas Andre bisa langsung menceritakan pengalamannya pada saat ospek itu. Saat apa ya? Ya kebetulan tempatnya tuh berdekatan dengan apa? Kuburan ya. Oh, Makam. mungkin ceritakan dulu. Itu tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa tuh? 2019 itu saat itu setelah acara Api Unggun. Acara Api Unggun saya ke atas lah mau istirahat ke atas. Nah, Jadi tempatnya itu seperti wisma. Jadi ada beberapa lantai itu loh, beberapa lantai. Jadi tempat api unggun itu di bawah dan kejadiannya di atas, lantai atas sendiri. paling atas. Iya, paling atas. Nah saat itu mau ke kamar, sudah ke kamar ding. Lalu mau menghampiri siapa tuh? Teman saya. Mau namani apa? Namanya rokok. Enggak, makan, mau makan enggak. Ternyata enggak tahu. Tapi kejadian itu sebelum ke kamarnya. Pas arepin nawani kan. Iya. Itu ada kayak apa? Ada kayak yang lewat itu. Warnanya itu jenis kayak apa ya? Kayak putih, rambut panjang. Itu ke kamar mandi. Ya. Belok ke kamar mandi. Ya, kebetulan itu di pojokan ada kamar mandi kosong. Nah, itu larinya ke situ. Aku langsung ke kamarnya Ke kamarnya teman saya aja. Kamar teman kamu itu di samping kamar mandi? Enggak jauh sih, agak. Soalnya di samping kamar mandi itu tempat saya tidur. Iya. Gang satu kamar kamu tadi. Memang di samping kamar situ tuh ada sebuah kamar mandi. Kamar mandinya itu kecil. Dan kelihatannya kamar mandi yang sebelah situ itu jarang dipakai. Iya, jarang dipakai itu. Dan entah kenapa panitia kebetulan angkatan bawah kita kan, bawah kita. Dan kebetulan entah kenapa panitia itu juga kelihatannya tidak merekomendasikan kamar mandi itu untuk dipakai ya. Tapi karena kebetulan di situ kita ada banyak orang ya, ratusan orang, dan kamar mandi tentunya antri dong. Lah kebetulan kamar mandi itu nggak dipakai dan entah kenapa nggak tahu. Apa nggak ada airnya mungkin? Tapi ada salah satu teman kita yang memakai kamar mandi itu loh. Dan katanya dia juga ada kejadian yang itu di kamar mandi itu. Mirip kayaknya. Berarti mungkin itu yang mengganggu adalah orang yang sama. Kayaknya itu juga tuh. Mungkin itu yang hanya spekulasi kita kan. Mas Ade tahu nggak? Sebelum ospek tahun itu, kita kan tahun kemarinnya lagi di Magetan. Iya, Magetan. Kebetulan tempat tinggal saya. Nggak perlu sebutkan spesifiknya di daerah mana. Pada saat itu kan kita itu kebetulan di Magetan mendapat sebuah tempat, katakanlah di hotel. Dan hotelnya itu hotel yang lawas ya. Hotel kayak
hotel tahun 90-an ya, tahun 90-an. catnya udah ngelontok, terus bangunan-bangunan lama. Dan setahu saya dari dulu itu memang hotel itu jarang sekali dibuat untuk kegiatan. Iya, jarang. Kenapa? Karena kita memilih hotel karena ya harganya cocok. Harganya cocok. Kebetulan saat itu kita adalah panitianya. Iya. Angkatan kita tahun 2018 pada saat itu. Mas Andi tahu nggak pada saat itu banyak yang notice juga ya? Iya, banyak. Kan pas malam hari pada teman-teman udah pada tidur. Iya, pada tidur. Hanya panitia inti yang belum tidur. Ya, harus jaga. Harus jaga. Ada saya, ada Arif, dan satu lagi nggak salah itu pokoknya ada 3 orang lah di situ. Di situ kita lihat ada sebuah balon. Ya, balon udara, itu balon Upin Ipin gitu. Ya. Balon seperti Upin Ipin, tapi anehnya gini. Kan seharusnya toh balon seperti itu kalau dia terbang, pastinya kena gravitasi dong. Iya. Ke bawah. Anehnya tuh gini, dia bisa muter. Nah, sumpah iso muter ke balon ini. Muter malah. Muter. Pertama nggak notice tau kan malam-malam wis ngantuk wis gak apa-apa. Terus ada seorang teman, balonnya kok aneh apa? Kita itu cuek pertama, cuek. Terus besok harinya balon itu masih ada. Pas pagi hari, pas mau kegiatan, pas mahasiswa baru itu di atas sudah di aula, teman-teman panitia masih di bawah. Iya. Nah, saya dan teman-teman kebetulan mau ke WC. Kebetulan balon itu ada di depan WC. Dan itu masih seperti melayang-layang. Anehnya setelah kejadian itu, entah ini ada hubungannya apa enggak. Setelah kejadian itu tidak lama ada seorang maba yang kesurupan. Waktu itu, ya bener ini kesurupan ya. Kesurupan. Dan pada saat mahasiswa itu kesurupan, balonnya itu entah hilang kemana, nggak ada. Padahal saya tahu dan itu benar-benar di depan kamar mandi di bawah. Wah, nggak tahu deh. Saya di atas jadi pendamping kok itu. Itu sebuah kebetulan atau entah kenapa ya kan. Nah, mungkin itulah salah satu cerita dari kami pada saat kegiatan perkuliahan kita. Mungkin dari Mas Andi mau ada cerita lagi yang lain? Udah kayaknya itu. Udah ya. Jadi langsung saja kita ganti ke narasumber kita yang berikutnya. Loh, sudah ada di sini ternyata pemirsa. Perkenalkan saja, langsung perkenalan saja. Mbah Gondrong siapa itu? Arif itu. Arif ini adalah salah satu teman kita juga dari tim Lucu Kepentingan. Ya, Mas Arif ini ada salah satu sebuah pengalaman saat dia usil dan kurang ajar di sebuah tempat, dan akhirnya dia mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa. Langsung aja Mas Arif ceritanya. Waktu itu sekitar tahun 2013-14an lah, waktu SMP. Itu di salah satu mes yang terbengkalai gak terpakai mes di kota Kediri. Ya, di kota Kediri. Ya, klub sepak bola lah. Salah satu mes klub sepak bola di Kediri. Nah, waktu itu pada malam hari sekitaran jam 12 ke atas lah. Itu hari Kamis malam. Malam Jumat. Malam Jumat. Nah, waktu itu ada sekitar 7-8 orangan lah. Kalau nggak salah sih ganjil. Kamu dan teman-teman. Ya, itu ada ya mes. Itu kan banyak rumah ya. Di salah satu rumah kan ada yang di pojok paling timur banget. Bentar. Jadi mes itu terbengkalai sudah lama ya? Lama banget. Beberapa tahun malah sudah dipakai. Ya, udah nggak terpakai. Sampai sudah rusak. Bangunannya ya hancur. Terus itu salah satu rumah di pojok sebelah timur itu sendiri. Dan jadi kayak nggak rengket. Kayak lawuh. Nah, itu dekat
sungai. Nah, sungai depannya ada apa? Pohon kelapa, tapi nggak ada daunnya, cuma apa? Oh Apa iya ya? iya. Nah, di situ waktu itu apa teman-teman masuk di rumah itu, nah ya gimana ya? Usil kayak Usilnya gimana? nyenggrek. Oh, plafon. Plafon. Nah, terus apa? Salah satu kaca dipecah sama teman saya, bukan saya. Oh iya iya. Saya cuma nyenggrek. Nah, terus waktu itu gak ada apa-apa, ya enjoy. Nah, terus salah satu teman saya ada yang masuk ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu ada yang kayak orang tertawa, katanya perempuan, tapi yang lain nggak dengar, cuma dia yang sendiri yang masuk di kamar mandi itu. Terus orang yang di kamar mandi itu langsung lari. Nah, orang yang di luar itu kan auto lari lah, kan panik. Lah, pas itu lari mencar, jadi apa larinya itu enggak satu peleton gitu, Langsung aneh serono di sini ya. Nah, itu terus di pohon itu ada sosok ya agak blur, cuma kayak warnanya itu kayak putih, cuma ada rambutnya doang. Ya jadi kayak dilihat kayak samar-samar. Itu ngerti kabeh apa? Awakmu dhewe tok semua semua yang di situ tahu lah. Terus akhirnya kembali ke satu titik. Kayak mlumpuk nek di nek omah kuwi, balik nek. Oh, di rumah yang tadi. Katanya pas waktu pencari itu salah satunya ada yang di apa? Kayak di Oh, masa? Iya, di salah satu rumah yang enggak terpakai itu. Wujudnya apa itu? Wujudnya ya apa ya? Kain mori sing dibuntel. Pocong. Ya, mungkin itu. Di di lawang, di pintu itu. Nah, terus akhirnya kan apa jadi satu lagi. Nah, semua itu tabrakan, ya gak sengaja langsung tabrakan kabeh, gulung kabeh, gulung kuming kuwi. Nah, akhirnya melayu jadi siji sak peleton, melayunya ratan yang jalan raya. Jadi tempatnya itu dari jalan raya dekat nggak? Lumayan jauh. Oh, lumayan Jauh dari titik ke rumah yang paling timur itu sampai ke jalan raya itu lumayan jauh. Sekitaran 5 menitan lah kalau jalan. Nah, kalau lari ya mungkin 3 menit sampai. Sampai diganggu sampai penampakan gitu. Iya, penampakan ya usil banget. Ya mungkin karena masih kecil lah. Itu pas malam Jumat, sekitar jam berapa? Ya jam 12 ke atas. Udah malam. Kan ya saking usile penasaran lah. Berangkat itu sudah niat Banget. Dari paginya itu di sekolah ya. Di sekolahan itu kayak ayo engko bengi. Rencana. Sudah rencana. Dari sekolah udah rencana. Ayo nyari ning kopi. Ya sing liyane setuju. Nah, akhirnya mendapat sebuah pengalaman yang papakan. Ya, itu salah satu cerita dari Mas Arif. Mungkin yang bisa dapat kita ambil dari cerita ini adalah ketika kita ke tempat kemanapun gitu, kemanapun bersama siapapun, entah itu angker atau itu enggak, seharusnya kita enggak seharusnya kita sembarangan, harus ada tata keramanya. Mungkin seperti itu ya, yang bisa kita ambil. Ya, itu tadi teman-teman cerita ludruk pada kali ini. Bagi kalian yang punya cerita mistis atau apapun itu yang bisa kita angkat di channel ini, kalian bisa saja langsung tulis di kolom komentar atau DM di Instagram Ludruk Milenial. Kalian bisa berkontribusi dalam segmen cerita ludruk pada kali ini. Sekian, Ludruk Milenial pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.